Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama saya Talunan Servis. Kali ini saya akan berbagi atau membahas tentang power supply atau trafo bergetar, dioda panas, dan ya intinya kepada bahasan trafonya ini bergetar ya, dan dioda juga panas. Nah, di sini saya akan membahas tentunya sesuai pengalaman yang saya alami atau yang saya temukan selama dalam kerja servis saya. Dan ini hanya khusus untuk para pemula sebagai referensi saja. Kali-kali aja nanti dalam perakitan atau merangkai elektronik mengalami trafo bergetar dan dioda juga panas ya, khususnya yang hobi oprek masalah amplifier ya. Nah, seperti itu karena umumnya amplifier membutuhkan trafo ya. Nah, walaupun sekarang sudah banyak yang menggunakan SMPS, tetapi untuk sebagian kalangan trafo masih suatu pilihan yang sangat efisien. Termasuk saya pribadi, saya lebih suka memakai trafo. Oke dulur, di sini saya sediakan trafo 1 ampere dan 1 buah kit PSU. Kit PSU ini adalah stok lama dulur. Ini zaman dulu kalau tidak salah, ini merek Bell Tune Control Bivet. Ketika masih hobi opreker, nah ini power supply-nya seperti ini dulur. Ini generasi kedua. Kalau yang pertama PSU-nya masih di PCB Tune Control, jadi dia seperti Galaxy, disimpan di sini ya dulur. Nah, seperti itu mungkin sahabat opreker yang mengalami masa-masa itu pasti tahu Tune Control Bivet dari merek Bell yang power supply-nya masih ditempel di PCB Tune Controlnya. Oke dulur, lanjut lagi ke pembahasan trafo bergetar khususnya dulur ya. Dan dioda panas di sini untuk para pemula perlu hati-hati. Sekarang akan saya perlihatkan. Nah, di sini ada simbol dioda, ini yang putih. Dan ini yang hitam dulur ya. Nah, kenapa di sini saya terbalik dulur memasangnya? Nah, justru disinilah permasalahannya dulur. Jadi saya sarankan untuk para pemula jangan terfokus kepada simbol PCB atau papan PCB. Tetapi walaupun saya berbicara seperti ini, jangan pernah menyalahkan atau mencela sang perakit atau pembuat PCB ini. Karena kenapa? Sang perakit atau sang pembuat PCB ini dia membuatnya dalam jumlah banyak, sekian unit ya dulur ya, ribuan bahkan mungkin. Nah, jadi sangat wajar jika terjadi salah cetak. Jadi intinya kita yang harus hati-hati. Sebentar dulur, ini menghisap rokok dulu. Nah, pada saat itu dulur, saya pun sendiri bingung. Pada saat itu saya masih hobi ngoprek-ngoprek ya. Nah, ini. Jadi di sini saya terlalu berfokus kepada lambang dioda katoda ini ya dulur ya. Nah, itu. Jadi saya pasang mengikuti PCB-nya. Nah, apa yang terjadi dulur? Setelah saya pasang mengikuti PCB ini, yang putih ya. Nah, sekarang bahasan yang ringan saja, yang putih di putih, yang hitam di hitam dulur ya. Nah, ini kan putih semua nih, seharusnya kan dioda yang katodanya ini, yang putihnya ini harusnya di sini. Tapi kenapa saya balik? Nah, disinilah permasalahan dulur. Jadi ini adalah kesalahan dari pencetak PCB-nya dulur ya. Saya dulu mengikuti ini yang terjadi output tidak keluar tegangan dulur ya. Sebelumnya saya informasikan ini adalah power supply simetris 12 atau 15 volt ya dulur ya, tergantung kebutuhan. Sebentar dulur.
Nah, yang terjadi output tidak mengeluarkan tegangan dan dioda ini panas dulur. Dan trafo pun sedikit bergetar dulur ya, yang intinya cepat panas. Kenapa saya bilang sedikit bergetar? Ya karena PAC yang kita gunakan, dioda yang kita gunakan ampernya kecil. Jadi di sini hanya panas saja, tidak mengeluarkan output tegangan dulur ya. Dan ini pun sebetulnya baru sekarang saja saya ambil kembali PCB ini karena ada kebutuhan. Dulu ini sudah saya biarkan. Nah, nih di bawahnya sudah seperti ini dulur ya. Nah ini jadi ternyata yang putih ini adalah untuk negatif dulur ya. Nah ini jadi saya balik dulur. Nah ini kan elko negatif. Nah ini. Nah di sininya lambangnya kan strip putih, seharusnya kan yang anodanya ini dulur ya. Nah itu umumnya power supply. Nah setelah terjadi atau setelah diketahui biang keroknya dulur ya, akibat salah cetak PCB, nah ini sudah beroperasi dengan normal dulur ya. Nah itu jadi intinya pada pembahasan trafo bergetar dan dioda panas ini, akibat di sini adalah diakibatkan bukan diodanya yang mati, tetapi kesalahan dalam pemasangan dioda, atau bahasa kerennya anoda katodanya terbalik ya dulur ya. Nah sehingga berbalik setrumnya dulur. Nah seperti sehingga PSU bermasalah dulur ya. Nah setelah ditelusuri terus diperhatikan secara seksama, ternyata di sini adalah simbol PCB-nya yang kurang tepat dulur ya. Nah seperti itu untuk yang saya alami di trafo kecil, karena ini memang waktu itu untuk PSU power supply tune control BFET dari Bell kalau tidak salah dulur ya. Nah seperti ini. Oke, untuk pengalaman yang kedua dulur, ini di trafo 10 ampere murni 45 CT. Ini trafo stok lama dulur, cuma ini ya memang kualitasnya tidak diragukan dulu, era ini ya. Sebentar dulur. Nah ini sudah tidak saya pakai karena belum dibutuhkan. Nah pada kesempatan yang lain dulur, yang menyebabkan trafo ini bergetar itu umumnya tidak jauh dari dioda yang short dulur ya. Nah seperti umumnya yang saya temukan, selain faktor dari trafonya dulur. Maksudnya faktor dari trafonya itu, contoh trafo ini bisa bergetar kalau lilitan kawat emailnya ini kendor dulur ya. Nah seperti itu bisa juga menimbulkan trafo bergetar. Cuma jujur saya pernah sih sekali mungkin yang seperti itu pun trafonya yang kualitasnya kurang baik, tapi sangat jarang sekali. Trafo ini saya membelinya ketika saya tes, alhamdulillah aman dulur ya. Nah itu, dan trafo ini sebetulnya ya jarang rusak sih dulur kalau pengalaman saya dulur ya, kecuali mungkin bisa terbakar itu kalau ada lilitan antar PAC nya ini, emailnya ini ada yang terkelupas dulur ya. Nah ini, tapi ini alhamdulillah ini trafo model lama dulur ya, jadi kawat emailnya sangat bagus sekali ya dulur ya. Nah seperti itu. Nah jadi umumnya yang menyebabkan trafo ini bergetar dulur itu biasanya kalau di amplifier itu dioda penyearahnya ada yang mati salah satu dulur ya. Nah itu jadi saya ketika itu menemukan tidak semuanya mati tetapi salah satu, sehingga kita colokin listrik itu langsung bergetar dulur ya, nggak karu-karuan. Nah seperti itu. Dan selain itu dulur, jika kita memakai TR pinalnya original dulur, itu tidak kecil kemungkinan trafo ini juga bisa terbakar dulur ya. Nah itu, dan ini jujur bukan di trafo ini hanya sekedar pembahasan saja, jadi hanya referensi. Pernah saya mengalami di speaker aktif merek Basoke yang 2 speaker dan speaker pasifnya 2 speaker, jadi ada 4 buah speaker dari merek Basoke, sudah memakai subwoofer dulur ya, itu warnanya kuning boxnya zaman dulu itu. Nah itu karena transistornya ori ya, rusak,
dibiarkan terlalu lama dulur ya, sehingga trafo ini hangus sebagian terbakar dulur. Nah itulah ketika zaman-zaman itu memang masih ada komponen ini yang memang original dulur ya. Nah itu kalau sekarang ya sedulur lebih tahu lah ya. Nah seperti itu, sekarang banyak para perakit atau penghobi audio yang memakai inisiatif atau pemodifan ya. Terkadang saya sendiri dioda jika PCC 45 ke atas biasanya didobel karena untuk menghindari yaitu kualitas yang kurang baik dulur ya. Tapi saat-saat tahun-tahun yang lalu itu trafo ini pernah terbakar ya, mungkin karena transistor finalnya kuat sekali dulur ya, sehingga itu kalau tidak salah dulu dulur itu PCB-nya sampai hangus semua dulur ya. Nah seperti itu, dan mungkin juga perakitnya sekring di AC ini dulu dulur itu mungkin terlalu kuat sehingga tidak putus dulur ya. Nah oke dulur, itu hanya pembahasan saja tentang penyebab trafo bergetar dan dioda panas ya. Jadi pada intinya yang sering saya temukan itu adalah selain dari trafonya yang saya bilang jarang ketemu, itu umumnya di diodanya dulur ya. Nah seperti itu, jadi bisa saja kebalik diodanya, bisa saja mati ya. Kalau untuk pengalaman saya di power supply simetris 15-12 volt ini itu karena terbalik ya, karena mengikuti simbol dari papan PCB ini, jadi tidak mati, hanya terbalik saja katoda dan anodanya. Tapi kalau di perakitan amplifier dulu, nah ini karena salah satu dioda ada yang mati dulur. Silahkan disimpulkan oleh sedulur semua sesuai dengan pengalaman masing-masing. Intinya jika mengalami trafo bergetar, dioda juga panas, nah dicek seperti yang saya bahas ini. Oke sedulur, mungkin hanya itu saja. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.